Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan santri sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mempelajari ilmu tafsir. Surah yang kita pelajari adalah surah Al-Hajj. Malam hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, menyambung bacaan kita pada malam Jumat yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi tiap-tiap umat kami jadikan mansak ya. Mansak itu dari nasaka yang suku. Arti dasarnya itu ya kurban, berkurban. Walaupun maknanya itu seringkali diperluas. Jadi bukan cuma kurban, ibadah apapun juga. Dan yang dalam rangka taqarruban ilallah itu bahasanya nusuk. Ya. Orang haji aja manasik haji, manasik ya, itu apa? Tapi arti dasarnya sebetulnya nasakayan suku itu kurban. Nah, jadi artinya apa? Artinya ibadah kurban itu bukan cuma ada untuk orang Islam aja, bukan cuma syariat Nabi Muhammad saja, bukan. Tapi nabi-nabi, rasul-rasul yang dahulu pun, umat-umat yang dahulu pun juga Allah tetapkan tuh yang namanya kewajiban, yang namanya apa? Kurban. Jadi orang Yahudi juga kenal istilah kurban, orang Nasara juga kenal istilah kurban. Kaumnya Nabi Nuh juga kenal juga istilah apa? Istilah kurban. Jadi kurban itu bukan ibadah yang baru, kurban itu ibadah yang kuno. Sama kayak puasa tuh ibadah yang udah apa tuh? Sama sih, sholat juga semua ibadah yang udah kuno, yang udah apa? Yang udah dari dulu. Jadi kurban itu bukan ibadah yang baru. Nah, jadi di sini disebutkan walikulli ummatin, dan tiap-tiap umat ja'alna mansakan. Kami jadikan itu ada ibadah kurbannya, ada ibadah menyembelih hewannya. Jadi siapa yang menetapkan? Ja'alna, kami yang menetapkan Allah. Nah, jadi modelnya tuh hampir-hampir mirip, modelnya itu sama. Jadi kalau ada yang modelnya beda jauh banget, berarti itu udah bukan apa? Udah bukan penetapan dari siapa? Dari Allah gitu ya. Liyazkurusmallahi, supaya mereka menyebut nama Allah. Jadi berkorban tujuan utamanya apa sih? Liyazkurusmallahi, supaya menyebut nama Allah. Banyak-banyak menyebut nama Allah, banyak-banyak zikir kepada Allah ya. Kan udah pernah diterangin, zikir kan kapan aja disuruh ya kan, zikir. Nah kalau ini pakai disebutin supaya zikir kepada Allah, itu menunjukkan disuruh banyak-banyak gitu. Jadi kalau lihat terjemahannya, kemungkinan nih, saya belum lihat nih, kemungkinan ada arti supaya mereka banyak-banyak ingat, ada banyak-banyaknya. Karena ingat kepada Allah nggak usah pakai disuruh, kapan aja kita disuruh ngapain? Kita disuruh ingat kepada Allah, bangun tidur suruh ingat kepada Allah, mau tidur ingat kepada Allah, makan ingat, suruh ngapain? Tapi kalau pakai disebutin kayak begini, berarti ada sesuatu penekanan ya. Ingatnya bukan ingat-ingat seperti yang lain-lain nih, yang kayak biasa, tapi ingatnya disuruh biar apa? Disuruh biar banyakan ingatnya ya. Yazkurusmallah, supaya mereka itu bisa ingat, bisa menyebut
nama Allah. Jadi ibadah apapun itu tujuannya agar kita ingat kepada Allah. Sholat tujuannya biar ingat kepada Allah. Puasa tujuannya biar apa? Biar ingat pada itu tujuannya tuh. Ya. Masalah yang lain-lainnya itu bukan tujuan utamanya. Ya. Ini kayak kurban nih. Ya. Untuk ngasih makan fakir miskin. Itu kan salah satu tujuan juga, tapi itu bukan tujuan yang utama. Tujuan utamanya itu tetap itu korbannya itu, ya, agar kita bisa mengingat apa? Nama Allah. Jadi andaikan gak ada orang miskin pun tetap harus ngapain? Tetap harus korban juga. Ya. Kabil sama Habil dia ngorbannya buat siapa? Qabil sama Habil. Itu kan berarti bukan masalah unik korban buat orang miskin ya, enggak, bukan masalah gitu. Jadi emang pada zatnya itu korban itu memang masyru ya. Jadi andai kata ada manfaat lain itu bukan tujuan utamanya. Sholat tujuan utamanya agar kita bisa ingat kepada Allah, tujuan utama itu ya. Tapi andai kan ada manfaat lain dari ibadah sholat, nah itu udah manfaat yang kesekian. Puasa pasti ada manfaat selain daripada manfaat ukhrawi, pasti ada manfaat duniawinya, pasti apa? Pasti ada. Ya, nanti jualan aja kan lebih laku, belum puasa banyak orang begitu. Itu manfaat duniawinya pasti ada, tapi itu ya manfaat yang tabiun aja, yang ngikut aja. Manfaat utamanya itu sebetulnya dari ibadah itu liyazkurus Allah, supaya kita ingat kepada siapa? Supaya kita ingat kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah tapi nggak dapat hasil ingat kepada Allah, berarti kita gagal, kita kurang berhasil dalam ibadah itu. Kita sholat tapi nggak berhasil membawa kita ingat kepada Allah, nah berarti udah melenceng dari tujuan apanya, dari tujuan utamanya tuh udah melenceng gitu. Ya, ente mondok mau belajar bahasa Inggris terserah, ente mau aktif di pramuka boleh aja, tapi ingat tujuan utama orang mondok itu belajar apa? Ya belajar ilmu agama, itu tujuan utamanya tuh. Ya, bukan berarti di pondokan orang nggak boleh belajar komputer, bukan berarti begitu, bukan, boleh aja, tapi tujuan utamanya tuh itu. Ya. Jadi jangan kita tuh nyari pesantren buat anak kita yang kita cari, mantep nih, ya, bahasa Inggrisnya keren tuh. Kalau kata kiai, bahasa Inggris ngapain ke pesantren? Lembaga-lembaga kursus Inggris banyak yang lebih apa, yang lebih kredibel gitu. Langsung masukin ke pesantren karena pengen nyari apanya? Pelajaran eksaknya gitu. Udah fasilitas olahraganya bagus. Ngapain ke pesantren? Kalau kita pengen masukin anak ke pesantren, tetap yang harus kita cari itu ilmu agamanya tuh bakal dapatnya kayak gimana di situ. Ya. Liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, di atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka min bahimatil an'am, daripada min bahimah, daripada binatang ternak. Bahimah binatang, bahimatil an'am, daripada binatang ternak. Itu artinya berarti berkurban memang harusnya dari binatang ternak, disebutnya di sini binatang ternak. Ya. Bahkan mungkin dari dulu juga berarti sama. Ya. Kurban itu memang binatang apa? Binatang ternak. Kalau ada yang kelebihan dari itu, berarti udah menyimpang tuh. Berarti ibadah kurbannya bukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena memang sebelum Nabi Ibrahim udah mulai ada penyimpangan tuh terhadap kurban. Yang dikurbanin bukan lagi binatang ternak, tapi yang dikurbanin itu manusia. Ya kan orang-orang dulu begitu, manusia diapain? Dikurbanin. Ada yang ngorbaninnya perempuan, dikorbanin. Ada yang ngorbaninnya bayi-bayi, dikorbanin. Ya. Kalau bangsa Peking itu malah lebih aneh lagi, yang dikorbanin buat dewanya itu pemuka-pemuka agamanya. Dan mereka pasti mau, karena nganggap itu kurban, istilahnya untuk mendekatkan diri kepada dewa mereka. Nah, jadi udah melenceng tuh. Jadi orang yang diapain, yang dikorbani. Ya. Walaupun pada akhirnya mereka berpikir kayaknya terlalu mahal kalau orang diapain, orang dikorbanin terlalu mahal. Sampai akhirnya sampailah itu masanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan 18
abad sebelum Masehi, berarti sebelumnya udah lama tuh, udah kurun-kurun yang lebih dulu, udah lama. Ya. Nah, Nabi Ibrahim disuruh ngorbanin siapa? Suruh ngorbanin Nabi Ismail, tapi pada akhirnya diganti jadi apa? Jadi kambing. Kenapa sih nggak dari awalnya kambing aja? Karena emang tujuannya buat matahin pendapat-pendapat orang-orang yang sebelumnya mengorbankan manusia. Terus mereka pengen ganti karena mereka anggap manusia tuh terlalu mahal untuk diapain? Untuk dikorbanin. Makanya Allah nyuruh Ismail diapain? Dikorbanin. Artinya kalau Allah udah minta apapun tuh udah nggak ada istilah mahal lagi. Manusia memang mahal, tapi Allah udah minta, ya udah nggak ada lagi istilah mahal. Makanya Nabi Ibrahim bawa tuh Nabi Ismail buat diapain? Buat disembelih. Ya. Jadi kalau orang-orang dulu ini manusia terlalu mahal nih, itu dipatahin sama apa tuh? Sama kejadian itu tuh. Karena Ibrahim ternyata ikhlas banget, bahkan Ismail juga ikhlas banget kalau dia mau disembelih. Tapi pas mau disembelih, nah diganti dengan apa? Dengan kambing. Ya. Jadi manusia bukan karena terlalu mahal, tapi kasih sayang Allah itulah yang terlalu apa? Yang terlalu luas. Ya, diganti dengan kambing. Ya, pikiran kalau manusia terlalu mahal bisa dibantah, ya. Tapi pengorbanan manusia pun juga diapain? Bisa dihilangkan juga, karena ternyata Ismail nggak jadi, digantinya kambing. Jadi kalau gitu umat-umat yang Nabi dahulu pun juga sama, ya. Mereka binatang-binatang ternak juga yang disuruh apain? Yang disuruh kurban, karena memang binatang-binatang ternak itu pasti banyak terus. Ya, makanya di sini dibilang apa yang Allah rizkikan kepada mereka itu rizki Allah yang luar biasa tuh binatang ternak. Setiap hari ada berapa kambing yang dipotong. Setiap hari tukang sate aja banyak banget. Ya, tukang sate tuh banyak banget sate kambing. Tapi kambing tuh nggak habis-habis dari zaman apa? Dari zaman dulu sate. Jadi karakteristik binatang ternak itu dia ternak akan terus berkembang biak, nggak bakal habis. Tapi kalau udah di luar binatang ternak aja, binatang-binatang besar ya, semut jangan dihitung, semut dihitung lagi. Ya. Binatang-binatang besar lainnya bukan binatang ternak, pasti habis. Saya ternak sapi, tiap hari orang motong sapi banyak. Jadi kalau dibilang kurban itu agama Islam kejam, karena nyembeli binatang lah, tiap hari juga orang nyembeli sapi, tiap hari juga orang nyembeli kambing, sama aja gitu. Malah lebih bagus keuntungan dari kurban bisa dirasain sama orang-orang miskin, ya kan? Tapi yang setiap hari orang nyembeli sapi sama nyembeli kambing, keuntungannya buat siapa? Buat orang-orang kaya, buat pengusaha-pengusaha doang. Yang makan sapinya juga orang kaya, orang miskin nggak berasa lah. Lebih dampaknya lebih keren apa? Lebih keren kurban. Siapa sih itu omongannya, bener gak sih itu omongan Bill Gates yang ngomong gitu? Atau siapa tuh? Ada siapa yang suka jelek-jelekin orang Islam yang kalau ngadain kurban? Siapa? Dibelain sama dia. Orang Islam ngadain kurban, hasilnya itu buat orang-orang miskin. Tapi setiap hari kita motong-motong kambing, motong-motong sapi, hasilnya buat siapa? Buat orang kaya. Orang miskin gak dapat. Nggak tahu bener gak tuh omongan Bill Gates tuh. Makanya pas kurban sempat beredar tuh di WA tuh. Kadang-kadang kan nggak bener, kadang-kadang gitu. Jadi tujuannya supaya mereka itu banyak mengingat kepada Allah, ya, dan juga supaya mereka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Mensyukuri apa? Mensyukuri apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Ya. Kapan itu banyak-banyak menyebut nama Allahnya? Bisa jadi ketika motong. Ya, ketika motong kan menyebut nama Allah tuh. Ya. Atau bisa jadi juga nyebut-nyebut nama Allahnya itu sepanjang waktu ya, karena bersyukur alam arzaqahum min bahimatil an'am. Kita mensyukuri rezeki yang Allah berikan dalam bentuk binatang ternak. Jadi kita banyak mengingat kepada Allah. Ya. Itu tafsiran itu bisa berbeda karena ada kata-kata Allah di situ. Allahnya lil apa tuh? Ya, alam arzaqahum, Allahnya lil apa? Kalau Allahnya itu lil musahabah, lil mulabasah, berarti banyak-banyak menyebut nama Allahnya ketika binatang itu diapain? Dipotong. Jadi inda zabahi
ma razaqahum min bahimatil an'am, ya waktu dipotongnya. Nah, tapi kalau alanya itu maknanya itu ditakwil, ya berarti banyak-banyak menyebut nama Allahnya li ajli ma razaqahum min bahimatil an'am gitu. Ya. Yang mana yang kita pakai? Dua-duanya bisa. Jadi pas nyembeli binatang kita banyak menyebut nama Allah, dalam rangka mensyukuri rizkinya binatang ternak kita juga banyak menyebut nama apa? Nama dua-duanya bisa dipakai. Tuh, luasnya Al-Qur'an begitu tuh, ya. Jadi karena alanya bisa lil ini, dua tafsiran itu bisa kita pakai. Fa ilahukum ilahun wahidun, maka Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Ya. Maka Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Jadi ibadah kurban dari umat yang dahulu manapun itu sama, yang menetapkannya adalah Tuhan yang satu. Karena yang menetapkannya adalah Tuhan yang satu, oleh karena itu ketika menyembelih hewan sebutlah nama Tuhan yang satu itu. Jangan menyebut Tuhan selain yang satu itu gitu ya. Wa ilahukum ilahun wahidun. Ya. Satu emang dia juga. Ya, satu emang zatnya itu dia juga. Maka di situ ada kata-kata ilahunnya, fa ilahukum ilahun wahidun. Sebetulnya kan bisa fa ilahukum wahidun, ya kan? Maka Tuhan kamu tuh satu. Tapi enggak, fa ilahukum ilahun wahidun. Karena untuk menunjukkan bahwa zatnya itu cuma berapa? Cuma satu. Kalau fa ilahukum wahidun, Tuhan kalian itu satu. Tuhan dia satu, Tuhan dia satu, tapi zatnya beda-beda. Bisa aja, ya. Dia nyembah Tuhan yang satu, tapi Tuhannya A. Dia nyembah Tuhan yang satu, tapi Tuhannya B. Sama-sama satu Tuhannya, tapi zatnya beda. Makanya dikit-dikit kasih penekanan, fa ilahukum ilahun wahidun. Ya, Tuhannya satu, tapi zatnya juga apa? Zatnya juga dia juga. Zatnya ya Allah juga begitu. Ya. Jadi begitu ya. Kenapa ada kata-kata ilahun di situ? Enggak. Padahal harusnya fa ilahukum wahidun kan bisa gitu ya. Jadi biar menunjukkan ini zatnya itu wahidun bi zatihi, wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu, karena Tuhannya itu cuma satu, falahu maka hanya kepadanya lah aslimu, kalian itu aslimu, kalian itu berserah diri ya. Jadi ada ikhtisos di sini, lahunya ditarik ke depan tuh. Harusnya kan fa aslimu lahu, tapi enggak, lahunya ditarik ke depan. Artinya memang kita harus berserah diri bukan kepada yang lain lagi, tapi kepada siapa? Hanya kepada Allah. Jadi lahunya ditarik ke depan dan ikhtisos, ya, benar-benar hanya kepada Allah. Ya. Artinya orang kalau udah berserah diri, dia mau disuruh ngapain aja, ya mau. Namanya orang udah nyerah gitu, disuruh ngapain aja ya mau. Jadi kalau orang sudah berserah diri kepada Allah, Allah nyuruh ibadah begini, udah gak banyak nanya, udah kerjain aja. Ya. Kenapa sih kok warisan laki-laki 2, perempuan 1? Kayaknya kurang ini dah, zaman sekarang kan gini-gini nih. Aslimunya kurang, ya. Kerjain aja. Ya, Allah yang bikin manusia pasti dia lebih apa? Pasti dia lebih tahu. Ya. Apalagi ini kaitannya sebelumnya kan ngomongin ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah yang rada-rada aneh sebetulnya. Ibadah yang rada-rada aneh. Kita ngelemparin apa itu? Kita lempar-lemparin tiang, itu agak aneh. Jadi kalau kita nggak total berserah diri di sini tuh bisa di pikiran kita bisa mikir yang kagak-kagak. Ini apa manfaatnya sih kerja begini? Karena aneh buat kita. Sa'i ntar tahu-tahu, lari cepet, kan aneh gitu. Ngapain nggak jalan aja sih? Ini ngapain sih muter-muter di sini begitu? Itu kalau pakai nanya-nanya begitu, wah ini nggak logis nih. Berarti aslimunya apa? Kurang. Ini kalau kita udah berserah diri, Allah mau nyuruh apa, Allah mau mengharamkan apa, ya udah kita ikutin aja yang disuruh, kita jalanin, yang dilarang kita jauhin. Ya, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan wahai Muhammad, kasihlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin, kepada orang-orang yang tunduk kepada siapa? Kepada orang-orang yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini basyirnya itu khitabnya kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang mukhbitin kasih kabar gembira. Nah, kabar gembiranya apa? Mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Bi khairid dunya wal akhirah. Mereka itu mukhbit. Asal-asalnya dari khobat. Khobat tuh ini nih, khobat. Dataran yang rendah. Khobat tuh arti dasarnya dataran rendah. Dataran rendah, tapi tanahnya itu udah cakep. Jadi udah siap dikelola. Dataran rendah yang tanahnya itu udah siap dikelola. Mau ditanemin apa aja, udah oke lah istilahnya. Tanahnya udah cakep gitu. Ya. Mukhbitin, orang-orang yang jalan di mana tuh? di dataran rendah yang udah siap dikelola itu. Gitu. Ya. Jadi karena di dataran rendah akhirnya nunduk. Menundukkan tuh khusuknya tuh, khodiinnya, tunduknya tuh. Ya. Disuruh ngapain aja udah siap, karena dia udah berdiri di tanah yang udah siap diapain, siap dikelola untuk diambil manfaatnya. Disuruh apa aja mereka apa, mereka siap. Ya, mukhbitin. Ya. Ini orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sih al-mukhbitin itu? Allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Itu orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka wajilat, hati mereka ketakutan, takut. Ya. Takut bukan semata-mata takut, tapi takut karena tergambar kemahakuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Takut gitu. Ya. Bisa juga takut ya takut siksanya, ya takut. Takut amalnya nggak diterima, bisa juga. Ya, ya pasti sebut nama Allah tuh hatinya tuh apa? Bergetar, hatinya tuh takut. Takut, kalau cuma sekedar takut akhirnya nggak manfaat. Oh, takutnya neraka nih, tapi sholat kagak, nggak manfaat. Buat apa takut gitu doang? Ya. Tapi takutnya itu harus disikapi dengan hal yang baik, hal yang benar. Takut neraka nih kalau nggak sholat, berarti mesti ngapain? Mesti sholat. Nah, ketika dia udah sholat itulah dia udah nyaman, udah tenang, dia merasa damai berkomunikasi dengan Allah. Akhirnya rasa takut itu berubah menjadi rasa tenang. Ala bizikrillah tatsmainnul qulub. Jadi nggak tabrakan di sini. Kalau kita pikir gimana kok dalam ayat yang di Ar-Ra'd itu ingat kepada Allah hati jadi tenang, tapi di sini kok kalau disebut nama Allah hatinya jadi apa? Jadi takut. Takut dan tenang itu kan sesuatu yang bernapi-napian, mutanapian, yang berlawanan. Gimana orang kok takut tapi tenang aja, takut aja kagak. Takut ada waktunya, tenang ada apanya? Ada waktunya. Orang kalau ketika disebutin tentang kerasnya azab Allah terus ditenang-tenang aja, orang nggak beres juga tuh. Ya, amalnya diterima apa kagak? Ternyatanya itu nggak beres juga. Oh, sih dia khawatir di situ. Amal itu diterima apa kagak? Ya. Saya pernah terangin kalau ulama salaf itu 6 bulan setelah Ramadan tuh was-was. Ya. Was-was amal ibadah mereka selama Ramadannya diterima apa kagak? 6 bulan setelah itu was-was. Umurnya nyampe kagak ke Ramadan yang berikutnya. Jadi selama dari Ramadan ke Ramadan itu perasaannya was-was terus. Ya, kalau habis Ramadan dia khawatir diterima apa kagak amal ibadahnya. 6 bulan berikutnya udah khawatir umurnya bisa sampai gak nih ke Ramadan yang berikutnya. Jadi ada orang lagi lebaran, wow, kayaknya bahagianya terlalu berlebihan gitu sampai dimarahin. Ya? Ini ente terbahak-bahak ketawa ini ngapain? Oh, kita kan lagi lebaran gini kan. Ente ibadah yakin nggak amal ibadah selama Ramadan ini diterima oleh Allah? Nah, udah tahu nggak hasilnya diterima apa kagak? Kan nggak tahu. Ya? Kalau amal ibadah ente diterima, harusnya ente bersyukur. Dan bukan begini kelakuan orang yang bersyukur. Ya? Kalau amal ibadah inti selama Ramadan ditolak, harusnya inti menyesal. Dan bukan begini juga kelakuan orang yang apa? Orang yang menyesal. Ya?
Jadi hari raya ya hari raya. Tapi rayakanlah dengan penuh khidmat gitu ya, ala kadarnya, bukan ala kadarnya, sepantasnya lah gitu. Ya mungkin tuh orang terlalu berlebihan kalau dia ada tuh ulama sampai marahin gitu. Dia ngeliat nih orang kok lebaran sampai begini amat, kayaknya merdeka banget keluar dari apa? Dari Ramadan. Ya. Jadi nggak ada masalah, hatinya itu takut atau hatinya tenang tergantung kondisinya. Justru kalau dia tenang aja jadi tanda tanya, kalau dia takut terus jadi tanda tanya. Berarti kalau dia takut terus nggak disikapi dengan hal yang positif, cuma takut aja. Jadi seharusnya kita tuh ketika diingat disebut nama Allah, hati kita begitu tuh. Coba inti bayangin nih, negara yang dipimpin sama diktator, disebut nama itu aja udah takut. Coba tuh Jerman zamannya Nazi tuh, orang disebut nama Hitler aja udah apa? Udah takut. Takut. Apalagi banyak mata-matanya. SS, pasukan SS. Siapa ini yang membelot, siapa yang enggak setuju, takut. Dikit-dikit mati gitu, takut, mencekam. Karena banyak pengintainya. Nah, kenapa ya Allah kita nggak bisa begitu? Padahal Allah pengintainya selalu mengawasi kita. Kalau pasukan SS terkada terkagak gitu. Kalau lagi nggak ada, orang bisa ngomong macam-macam. Kalau lagi ada, baru tahu. Tapi Allah selalu itu malaikatnya ngawasin kita gitu. Jadi harusnya takutnya tuh lebih dari itu. Kalau sama diktator aja orang takutnya kayak begitu. Wasobirina ala ma'asobahum, dan orang-orang yang sabar di atas apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang sabar, yang mantap dengan kesabarannya, bukan yang sekarang sabar, besok nggak sabar, besok sabar, besok nggak sabar, bukan begitu. Tapi orang as-sobirin, benar-benar dia itu udah apa? Udah mantap dalam kesabarannya. Alama asobahum, sabar di atas apa? Di atas apa saja yang menimpa mereka, baik itu musibah atau balaya atau azab, yang macam-macam. Apa saja yang menimpa mereka, mereka itu apa? Sabar. Ya. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat sabar di sini sabar dalam rangka taat kepada Allah, begitu. Ya. Ada ulama berpendapat begitu. Jadi sabarnya bukan sabar yang macam-macam, tapi sabarnya yang dalam rangka taat kepada Allah. Karena kalau misalkan anaknya meninggal terus dia sabar, ya, hal itu bisa dilakuin oleh orang yang mukhbitin ataupun orang yang enggak mukhbitin, bisa. Ya. Orang yang durhaka kepada Allah pun, orang kafir pun bisa saja dia sabar kalau anaknya itu apa? Anaknya itu meninggal, bisa saja. Jadi apa bedanya kalau sabar musibah antara orang yang mukhbitin dengan orang yang tidak mukhbitin? Jadi seharusnya kekhususan daripada orang yang mukhbitin itu adalah dia sabar dalam rangka beribadah kepada siapa? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Tapi kebanyakan sih yang nafsirin ya banyak. Ya, artinya umum aja, sabar ala ma'asobahum, dan sabar mau musibah, mau apa, mau dalam rangka ibadah, mau dalam rangka apa, itu sama. Intinya dia benar-benar mantap dalam apanya? Dalam kesabarannya gitu. Ya. Wasobirina ala ma'asobahum, dan orang-orang yang sabar di atas apa yang menimpa mereka. Wal muqimis sholati, dan orang-orang yang mendirikan sholat, yang melaksanakan sholat benar-benar sesuai dengan aturannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya dikerjain. Nah itu namanya muqimin, yang muqim. Iqamatis sholat, benar-benar dia mendirikan apa? Mendirikan sholat. Jadi bukan semata-mata sholat, tapi udah iqamah. Melaksanakan sholat benar-benar sesuai dengan aturannya, khusyuknya juga. Coba kamu cari di Quran, ini saya baca di tafsir gitu. Di Quran itu nggak ada perintah sholat yang nyuruh sholat itu. Tapi katanya cuma solu ya. Kalau di hadis kan ada solu, kama ra'aitumuni usolli. Di Quran tuh nggak ada.
Kita disuruh sholat tapi kata-katanya cuma apa? Cuma sholat. Karena selalu dipadanin dengan kata-kata akin. Jadi kita tuh bukan cuma disuruh sholat, tapi disuruh sholat tuh biar apa? Biar benar. Kalau sholat itu cuma sekedar sholat, kagak aman. Kenyataannya apa? Pawailul lil musallin. Bukan pawailul lil muqimin. Kagak begitu. Lil muqimis sholat, nah begitu. Tapi pawailul lil musallin artinya orang yang sholat masih bisa masuk ke mana? Ke wail. Kalau dia sholatnya nggak apa? Hah? Apa soalnya belum tentu mananya sholat, belum tentu. Bisa jadi mananya apa? Doa. Yang benar-benar sholat gitu, perintahnya. Nah, di tafsiran itu dibilang menurut ulama itu nggak ada, selalu dibarengin dengan iqamah ataupun dengan pujian. Cuma tadi saya sempat nyari di Fathur Rahman tuh nyari kata-kata solu gitu, atau itu nggak ada yang nunjukin spesifik ke arah sholat, nggak ada. Iya, itu nggak ada. Itu adanya iqamah, tapi giliran kalau dia lalai, nah itu kata-katanya musallin, fawailul lil musallin. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi khashi'unnya jadi bukan allazina hum musallun, enggak begitu ya, allazina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi bukan masalah khusyuknya itu yang titik berat. Ya. Jadi wajar kalau kata-kata di sini wal muqimis shalah, jadi orang tuh benar-benar mantap dalam melaksanakan sholatnya, semuanya itu dia datengin gitu, rukunnya, sunnahnya, adab-adabnya gitu. Ya bukan cuma sekedar rukunnya aja. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian daripada apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka membelanjakan, mereka menafkahkan. Bisa nafkahnya itu nafkah yang wajib ataupun yang lain. Infak itu kan artinya kita membelanjakan, ya? Infak kita habisin istilahnya. Ya infak ada yang wajib, mau zakat atau infak yang wajib tuh. Bahkan kita ngasih makan keluarga kita itu pun infak. Ya, maksudnya infak itu ada pahala sedekah tuh. Ya. Innal muslima iza anfaqa ala ahlihi kanat lahu sedekah. Hadisnya kalau salah gitu. Seorang muslim kalau dia memberikan nafkah kepada keluarganya, kanat lahu sedekah, itu dihitung sebagai apa? Sebagai sedekah. Jadi infak begitu. Sebagian apa yang kami rizkikan yunfikun, mereka belanjakan, mereka infakkan. Ya. Sebagian yang lainnya lagi dikemanain? Ya sebagiannya diinfakin, dibelanjain kan infak nih maknanya luas nih, bukan cuma zakat ini doang nih. Ya. Sebagiannya lagi diapain? Ya, ditabungin. Berarti kita suruh nabung kalau gitu. Sebagiannya kita belanjain, sebagiannya diapain? Ditabungin. Buat apa ya? Buat persiapan di masa depan. Ya, buat anak-anak kita, ya kan. Jangan sampai kalian meninggalkan anak-anak kalian itu apa? Ya takapumunan, minta-minta buat mereka gitu. Ya. Lagi kondisi kayak gini nih. Ya kan berguna banget nih apa? Kalau kita punya apa? Kalau kita punya tabungan. Kerjaan-kerjaan sepi, ya, bisnis sepi, tarikan-tarikan sepi. Nah, kan kalau ada tabungan kan lumayan tabungan. Ya, jadi sebagiannya dibelanjakan, sebagiannya lagi ya mesti diapain? Ya kan kalau diborosin nggak mungkin, karena agama nggak boleh. Ya. Dibelanjakan buat yang haram nggak boleh juga. Ya, berarti sebagiannya suruh tabungan kalau gitu, suruh simpan. Wa mimma, dan sebagian daripada apa sebagian. Kalau saya pengen infakin harta saya semua gimana? Ya. Berarti ini kan cuma disuruh sebagian doang. Wah, kalau kayak Utsman bin Affan kan totalitas. Saya kan semuanya diapain? Wah, semuanya Abu Bakar. Wah, udah nggak mikir, udah semuanya diapain? Ya bisa juga, sebagian juga itu. Jadi walaupun ente menginfakkan seluruh harta ente, itu tetap hitungannya sebagian. Lah kan semuanya saya kasih. Betul. Ya itu sudah.
daripada apa yang kami rizkikan kepada mereka. Allah kasih rizki. Rizki Allah itu apa sih? Apa rizki Allah itu yang kita usaha terus dapat, itu baru namanya rizki? Kan enggak. Rizki Allah kan lebih banyak dari itu. Banyak yang kita nggak perlu usaha, Allah tetap kasih rezekinya kok kepada kita. Misalkan nih, udara, kita perlu usaha nggak buat nyari udara? Nggak perlu. Orang kita diem aja kita dapat apa? Jadi kalau ada orang nyari angin, bohong tuh, nggak perlu dicari angin, nggak perlu dicari. Jadi banyak rezeki yang kita dapatkan dari Allah itu sifatnya tuh nggak perlu kita cari. Jadi jangan sampai kita tuh nganggap yang namanya nikmat itu yang kita udah usahain nih. Wow, kita kuliah nih, terus dapat titel nih S1, wah nikmat Allah nih. Nah, emang yang sehari-hari yang kita dapat itu bukan nikmat. Yang kita nggak pakai usaha itu kan nikmat juga. Itu kan rezeki juga. Dan rezeki udara tuh oksigen bisa nggak kita berbagi kepada orang lain? Ngapain kita bagi, orang lain juga nggak pakai usaha. Sinar matahari, nah, itu kita usahain. Mungkin kita bisa nerbitin matahari kan nggak bisa. Itu Allah pasti gratis. Wah. Jadi nggak semua apa yang Allah rizkikan itu bisa kita infakkan. Nggak bisa, karena nikmat Allah terlalu banyak, rezeki Allah itu terlalu banyak, nggak bisa kita infakkan semua. Jadi andai kata harta kita infakkan semua, tetap aja itu hitungannya apa? Itu hitungannya tetap sebagian, nggak bakal semua, karena semua rezeki itu nggak bisa kita infakkan, nggak bisa. Nah, karena rezeki itu bentuknya nggak cuman harta, nggak cuma masalah duit, bukan. Dan banyak rezeki Allah yang lain, ya, yang Allah kasih kepada kita. Jadi ya boleh aja. Ya. Kalau ente mau nginfakin semua, tetap masuknya kemari. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jadi tuh ada 4 ciri daripada mukhbitin, daripada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Yang pertama, iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, as-sabirina ala ma asabahum. Yang ketiga, al-muqimis shalah. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kapan saja mereka mendapatkan kesempatan yang 4 ini, mereka akan melakukannya, gitu. Ya? Jadi bukannya harus 4 ini harus ada, enggak juga. Tapi kapan mereka punya kesempatan, mereka lakukan ini, gitu. Ya? Karena kalau misalkan harus ada 4-4-nya, mungkin sahabat Nabi banyak yang nggak masuk. Sahabat Nabi kan nggak semuanya kaya. Banyaknya wami marusak nakumin pikun, mereka nggak bisa. Kalau misalnya orang banyak yang orang susah, ya, gitu. Ya. Yukhbiru ta'ala annahu lam yazal zabhul manasiki wa iraqatud dima'i ala ismillahi masyru'an fi jami'il milali. Wa qala Ali bin Abi Talhata an Ibnu Abbasin wa li kulli ummatin ja'alna mansakan qala idan wa qala Ikrimatu zabahan wa qala Zaid bin Aslama fi qoulihi wa li kulli ummatin ja'alna mansakan innaha makkatu. Ya, karena mansak itu kan nama tempat, isim makan, ya. Lam yaj'alillahu li ummatin qattu mansakan ghairaha. Wa qauluhu liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kama sabata fis sahihaini an Anasin qala utiya Rasulullah sallallahu bi kabshaini amlahaini aqranaini fasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Jadi dijagain tuh pahanya tuh ya. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbalin hadatsana Yazid bin Harun amba'ana Salamu bin Miskinin an Aizillahi al-Mujashi'i an Abi Dauda wa huwa tak kelihatan wa huwa Nafi ibn Harisi an Zaid bin Arqamah qala qultu aw qalu ya Rasulullah ma hazihil adahi qala sunnatu abikum Ibrahim qalu ma lana minha qala bikulli sya'ratin hasanatun. Setiap satu bulunya tuh ya dapat satu hasanah. Qala pasufu, kalau bentuknya bukan bulu, bentuknya bukan sya'ra, bukan rambut tapi suf, qala bikulli sya'ratin minas sufi hasanatun, sama.
Wa akhrajahu al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah fi sunanihi min hadis Salam bin Miskin. Wa qawluhu fa ilahukum ilahun wahidun fa aslimu ay ma'budukum wahidun wa in tanawwa'at syara'i'ul anbiya'i wa nasakha ba'duha ba'dan fal jami'u yad'una ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa lihadza qala falahu aslim ay akhlisu wastaslimu li hukmihi wa ta'atihi wa basyiril mukhbitin qala mujahid al mutmainnin mukhbitin al mutmainnin wa qala dhahaku wa qatadatu al mutawaddi'in wa qala sudi al wajidin wa qala Amr bin Ausin al-mukhbitin allazina la yazlimuna wa iza zulimu lam yantasiru wa qala Sauri wa basyiril mukhbitin qala al-mutmainnina ar-radina bi qada'illahi al-mustaslimina lahu wa ahsanu bima yufassaru bima ba'dahu wa huwa qawluhu allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ayat berikutnya mentafsirkan daripada kata-kata al-mukhbitin gitu. Ay khafat minhum qulubuhum wasabirina ala ma asabahum ay minal masaibi. Qala Al-Hasan Al-Bisri wallahi lanasbiranna aw lanahdikanna. Kami sabar atau kami apa? Kami binasa. Jadi menurut Hasan Al-Bisri kalau orang ketimpa suatu musibah pilihannya cuma dua, kalau nggak sabar ya apa? Ya binasa. Karena pada musibah terus nggak sabaran, ya udah apanya mau didapat? Ya udah musibahnya nggak enak juga, balasan dari Allahnya juga apa? Juga kagak ada. Ya, tapi kalau orang musibah dia sabar, musibahnya mah nggak enak, tapi balasannya masih apa? Masih enak gitu. Ya, jadi kata Hasan Al-Bisri orang kalau dapat musibah pilihannya cuma dua, kalau nggak sabar ya udah binasa. Wal muqimis shalah qara'a jumhuru bil idopati. Wal muqimis shalah gitu ya idopat. As-sab'atu wa baqiyatul aswati aidan. Wa qara'a Ibnu Sumayfi. Wal muqiminas sholata bin nasbi, berarti enggak diidobatin. Wa an Hasan Al-Bisri wal muqimis shalah wal muqimis shalah wa innama huzibatin nunu hauna takhfifan. Berarti yang Hasan Al-Bisri bacanya wal muqimis sholata, berarti begitu ya. Karena kan wal muqimis sholati udah ada tuh qiraat jumhur ulama. Jadi harusnya yang di bawah ini beda sama yang pertama. Berarti Hasan Al-Bisri bacanya wal muqimis sholata. Nah, nunnya kemana? Wa inna ma huzifatin nun hahuna takhfifan. Walau huzifat bil idopati la wajaba khafdus shalah. Walakin ala sabili takhfifi panusibat. Berarti benar bacanya kayak Hasan Al-Bisri wal muqimis sholata gitu panusibat. Ai al muaddina haqqallahi bima aujaba alaihim min ada'i faraidihi. Wa mimma razaqnahum yunfikun ay wa yunfikuna ma atahumullahu min tayyibir rizqi ala ahlihim wa aqaribihim wa fuqaraihim wa mahawijihim wa yusinuna ilal khalqi ma'a muhafazatihim ala hududillah wa hazihi bi khilafi sifatil munafiqina wa innahum bin aksi min hahuna min haza kullihi kama taqaddama tafsiruhu fi surati Baro'ah. Nah besok baru kita lanjut ke wal budna ja'alna lakum min sya'airillah. Ilahukum ilahu wahid. Pandangan orang yang mengatakan kalau ilahukum ilahu wahid berarti orang Nasrani, Yahudi yang mereka mengaku Tuhannya Allah juga, ya sebenarnya sama aja, tapi jalurnya yang beda. Kenapa kita harus salahkan mereka itu?
Iya benar. Tapi kan masalahnya mereka itu menyembah Tuhan yang lain selain satu. Jadi masalahnya musyrik masalahnya. Masalahnya muslim. Coba kalau dia cuma ngakuin Tuhan bapaknya aja gitu, anaknya benar. Tadi bisa kita katakan sebenarnya Tuhan dia dengan Tuhan kita sama. Allahnya itu bedanya musyrik. Oh nggak bisa. Nggak bisa, karena kalau dalam i'tiqad dia Allah itu punya anak berarti nggak sama. Berarti nggak sama sama Allahnya kita, walaupun bahasanya mungkin sama-sama apa. Orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Quraisy, mereka kan juga ngakuin Allah. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Karena bego aja kalau dibilang berhala nyiptain langit dan bumi, bego ya malah batu gitu. Mereka pasti kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan jawab siapa? Allah. Berarti mereka enggak. Karena pandangan Allah dalam Islam dengan pandangan Allah di mata mereka itu beda. Di mata mereka Allah punya anak perempuan. Siapa anak perempuan? Ya malaikat. Wal malaikatu banatullah kan gitu. Dan di Islam enggak ada gitu. Nah, itu qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, itu yang harus sama tuh. Walam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Jadi kalau masih Tuhan itu dia nyembah Allah juga tapi masih ada yang setara dengan itu, nah itu berarti konsep Allahnya itu beda dengan yang apa, dengan yang kita imani. Dan karena konsepnya beda, berarti walaupun dia bahasanya Allah juga, walaupun emang pasti yang Nasoro itu Tuhan bapaknya pasti siapa? Allah itu. Kayak Einstein yang mengatakan dia walaupun dia ateis tapi dia mengatakan seluruh alam jagat raya ini ada penguasanya gitu ya, penggerak. Iya. Itu sama. Iya. Ya orang ateisnya kalau ditanya ente bakalan hidup kekal gak? Pasti dia bilang pasti nggak mati. Ya. Ente bisa menghindar dari kematian gak? Paham ateis nggak ada yang awet kok. Pada akhirnya orang tetap pada nyarinya tuh apa? Emang sekarang kalau di anak kampus tuh ini banget. Dikit-dikit ateis. Paling dia pas lagi gaya lagi kampus doang. Ya besok-besokan nih udah lulus dari kuliah. Mimpin tahlil mulu. Ya udah ya, malam ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.